si paling perdana. Suasana haru terjadi saat Presiden terpilih Prabowo Subianto menyampaikan tekadnya untuk memperbaiki kesejahteraan hakim saat audiensi DPR dengan solidaritas hakim Indonesia di ruang rapat Komisi 3 DPR RI pada Selasa 8 Oktober 2024. Momen tersebut terjadi karena Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menghubungi Prabowo Subianto melalui sambungan telepon dan memperdengarkannya melalui mikrofon di meja pimpinan. Berita selengkapnya bisa Anda dengarkan di DMP Evening News malam hari ini. Selamat malam Indonesia dan selamat datang di DMP Evening News edisi Selasa 8 Oktober 2024. Bersama saya Jordan Gozali dan rekan saya Andika Rizky Rehansyah yang akan mengantarkan rangkuman peristiwa yang faktual dan terkini yang perlu Anda ketahui malam hari ini. KPK tetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur sebagai tersangka kasus korupsi. Bobi Nasution dan Partai Demokrat tanggapi pernyataan Edi Rahmayadi mengenai Bobi bagaikan harimau balik terkam PDIP. Serta Bawaslu catat ada 3 kasus hoax selama kampanye Pilkada Jawa Barat. Ada momen haru bagi para hakim saat beraudiensi dengan pimpinan DPR RI mengenai tuntutan kenaikan gaji. Di tengah rapat mereka dihubungkan langsung dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto lewat telepon dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Audiensi digelar di ruang Komisi 3 DPR RI Senayan Jakarta pada Selasa 8 Oktober 2024. Sebanyak 4 pimpinan DPR menerima audiensi itu, yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Adis Kadir, Saan Mustafa, dan Cucun Ahmad Syamsurizal. Awalnya Dasko menyambungkan Prabowo lewat telepon yang diperdengarkan melalui mikrofon di meja pimpinan. Terdengar suara Prabowo berbicara langsung kepada hakim yang tergabung dalam Solidaritas Hakim Indonesia di ruangan rapat. Prabowo mengaku telah memiliki rencana untuk memperbaiki kesejahteraan para wakil Tuhan tersebut. Ia juga meminta bantuan untuk para hakim dapat bersatu untuk membenahi negara. Para hakim yang menyimak penyampaian Prabowo itu terdengar beberapa kali bersorak antusias. Setelah Prabowo menutup penyampaiannya, para hakim sontak memberikan standing applause. Terlihat beberapa hakim menangis haru di kursinya. Sementara itu hakim lainnya terlihat berpelukan. Ada pula hakim yang meneriakkan takbir sambil berdiri. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. Kasus ini terbongkar melalui operasi tangkap tangan yang dilakukan tim KPK pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu. Paman Birin, sapaan akrabnya, disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau B, pasal 11 atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Namun Sabirin belum berhasil ditangkap. KPK menyatakan masih terus melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan. Selain Sabirin Nur, KPK juga menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka, diantaranya yakni Kadis PUPR Kalimantan Selatan Ahmad Solan, Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalimantan Selatan Yulianti Erlina, Bendahara Rumah Tafis Darussalam Ahmad, dan PLT Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalimantan Selatan Agustia Febri Andrean. Sebelumnya tim penyidik KPK melakukan OTT pada Minggu 6 Oktober 2024 malam terhadap penyelenggara negara di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Selatan. KPK menangkap 4 pejabat negara dan 2 pihak swasta dalam OTT tersebut terkait dengan dugaan tidak pidana korupsi atas pengadaan barang dan jasa. Dalam operasi itu, KPK menyita uang sekitar 10 miliar rupiah. Setelah ini informasi faktual dan terkini seputar pelaksanaan Pilkada 2024 serta transisi pemerintahan baru akan hadir dalam Election 360 bersama Andika Rizky Rehansyah. Kami mulai Election 360 dari Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Jawa Barat yang mencatat adanya 3 dugaan pelanggaran terkait berita hoax yang sedang ditangani selama masa kampanye Pilkada serentak 2024. 3 dugaan ini ditemukan di Kota Depok, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat.
Ketua Bawaslu Jabar Zaki Muhammad Zamzam mengatakan kasus-kasus ini telah diteruskan ke Bawaslu RI dan Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk segera ditindaklanjuti. Zaki menjelaskan bahwa 3 dugaan pelanggaran tersebut berasal dari laporan masyarakat melalui kanal resmi pengaduan yang disediakan oleh Bawaslu Jabar serta hasil pengawasan oleh tim internal di dunia maya. Meskipun kasus ini telah dilaporkan ke Bawaslu Pusat, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak menghilangkan unsur pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dan tetap diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengungkap kegiatan yang usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Saat menghadiri BNI Investor Day Summit 2024 di JCC Senayan, Jakarta pada Selasa 8 Oktober, Jokowi mengaku langsung pulang ke Solo sore hari usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jokowi tidak menyebut rinci kegiatan yang akan dilakukan selesai pelantikan Presiden. Ia berkelakar akan tidur terlebih dahulu. Saat ditanya apakah akan menghadiri pelantikan Prabowo dan Gibran di DPR RI pada 20 Oktober mendatang, Jokowi tidak menjawabnya dengan lugas. Situs resmi pemerintah Kabupaten Toraja Utara terkena serangan web device pada Selasa 8 Oktober 2024. Akibatnya tampilan web Pemkab Toraja Utara berubah menjadi situs judi online. Situs yang beralamatkan torajautara.cup.go.id ini dikelola oleh Diskominfo Toraja Utara. Hingga saat ini pihak Diskominfo Toraja Utara belum memberikan keterangan resmi terkait serangan hacker ini. Berdasarkan pantauan DIP Integrated News, halaman antarmuka situs resmi Pemkab Toraja Utara berubah menjadi situs judi online dari pukul 10 hingga 12 waktu Indonesia bagian tengah. Hingga berita ini diturunkan, halaman utama website belum kembali seperti semula, masih mengarahkan kepada situs judi online. Wakil Direktur Utama Indonesia Financial Group atau IFG, Harun Kusmahargo menghimbau nasabah PT Asuransi Jiwasraya Persero yang menolak tawaran restrukturisasi untuk mempertimbangkannya kembali, apalagi Jiwasraya bakal ditutup. Harun menyebut saat ini sudah 99,7% nasabah yang menyetujui tawaran restrukturisasi, sehingga masih ada 0,3% nasabah Jiwasraya yang belum menyetujui restrukturisasi. Namun aset Jiwasraya yang hanya sebesar 9 triliun rupiah tak mampu menopang seluruh kewajiban pembayaran klaim nasabah. Maka dari itu pemerintah menggelontorkan suntikan berupa penyertaan modal negara atau PMN senilai 26,5 triliun rupiah ke IFG Life buat menampung nasabah Jiwasraya yang bersedia polisnya dialihkan dan direstrukturisasi. Saat ini Jiwasraya pun sudah dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha atau PKU sebagai bagian dari proses penutupan perusahaan. Harun memperkirakan Jiwasraya masih memiliki aset untuk membayar klaim nasabah yang menolak tawaran restrukturisasi. Namun prosesnya akan sangat lama sebab harus melalui likuidasi. Baim Wong resmi mengajukan permohonan gugatan cerai terhadap istrinya Paula Verhoeven ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Pihak Baim Wong mengonfirmasi permohonan cerai itu yang diajukan pada Senin 7 Oktober 2024 lalu. Kendati demikian, ia enggan bicara lebih lanjut mengenai permohonan gugatan cerai tersebut. Permohonan itu terdaftar dengan nomor perkara 3477-PDT-D-2024-PAJS dan sempat terlihat di laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Namun detail perkara itu kini sudah tidak lagi terlihat di laman resmi SIPP PA Jakarta Selatan itu. Sebelumnya kabar keretakan rumah tangga Baim Wong dan Paula sudah terdengar sejak beberapa waktu terakhir. Rumor ini muncul karena pasangan ini sedang jarang terlihat bersama. Salah satu momennya adalah ketika Baim Wong merayakan ulang tahun ayahnya, Johnny Wong. Dalam rangkaian foto yang diunggah Baim Wong ke akun Instagram pribadinya, sosok Paula Verhoeven tidak terlihat. Baim Wong kala itu menyebut Paula adalah sosok yang mengambil foto tersebut. Meski demikian, Baim Wong enggan menjelaskan lebih lanjut alasan istrinya tidak ikut berfoto bersama keluarga dalam momen tersebut. Meskipun sedang mengajukan gugatan cerai, Baim Wong tetap beraktivitas seperti biasa. Pada Senin 7 Oktober lalu, Baim Wong diketahui masih menghadiri berbagai acara, salah satunya acara Roti Romi Awards 2024 yang digelar oleh Roti Romi. DNP News akan berlanjut dengan sejumlah berita faktual dan terkini seputar Sumatera Utara dalam segmen DNP Sumut Perdana bersama Joran Gozali.
Hora Sumatera Utara, kita mulai segmen DIP Sumber Perdana dengan peristiwa calon gubernur Sumatera Utara. Edi Rahmayadi mengibaratkan hubungan rivalnya Bobi Nasution dengan PDIP seperti memelihara anak harimau yang balik menekam. Edi Rahmayadi mengatakan PDIP telah berjasa membesarkan Bobi Nasution yang juga menantu Presiden Joko Widodo. Bobi kemudian menanggapi pernyataan Edi Rahmayadi dengan mengatakan bahwa saat dirinya masih di PDIP sama-sama saling membesarkan. Menurut Bobi, selama di PDIP diajarkan untuk membesarkan masyarakat, bukan diri sendiri. Selain Bobi yang berkomentar mengenai pernyataan Edi Rahmayadi, Partai Demokrat yang merupakan salah satu parpol pengusung Bobi dalam Pilgub Sumut 2024 angkat bicara. Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat, Kamar Lakumani, awalnya menilai Edi hendak membangun persepsi negatif terhadap Bobi demi kepentingannya dalam Pilgub Sumatera Utara mendatang. Kamhar menekankan hubungan politik pasti menciptakan timbal balik. Sebelumnya, Cagup Sumatera Utara nomor urut 2 Edi Rahmayadi mengaku maju sebagai Cagup karena tak mau Bobi ingin menjadi Gubernur Sumatera Utara. Pernyataan ini muncul saat Edi Rahmayadi bertemu dengan kader PDI Perjuangan di Labuan Batu Selatan pada Selasa 1 Oktober 2024. Menurut Edi, PDIP saat mengusung dan mendukung Bobi seperti tengah memelihara seekor harimau. Setelah harimau itu besar, justru menekam sosok yang membesarkannya. Calon Gubernur Sumatera Utara nomor urut 1 Bobi Nasution angkat bicara terkait pamannya Heri Lotong Siregar yang masuk dalam tim ses pasangan calon rival nomor urut 2 Edi Rahmayadi dan Hasan Basri Sagala di sela acara kampanyenya di Kecamatan Balige, Kabupaten Toba pada Senin 7 Oktober 2024. Bobi sepertinya tak ambil pusing soal pamannya yang berada di barisan kubu lawan. Bobi mengaku sering berkomunikasi dengan pamannya tersebut. Tak hanya itu, Bobi menyebutkan bahwa anak dari pamannya tersebut juga menghadiri kegiatan kampanyenya di Kecamatan Balige. Menurut Bobi, masuknya nama Heri dalam tim pemenangan Edi Rahmayadi hanya sebagai kepartaian saja. Sebab Hanura merupakan salah satu partai pengusung Edi Rahmayadi dan Hasan Basri. Sedangkan Heri Lotong Siregar menjadi wakil ketua umum DPP Partai Hanura. Bobi pun bicara soal yang dipilih sang paman antara dirinya atau Edi Rahmayadi. Ia mengatakan sebaiknya hal itu ditanyakan langsung kepada pamannya. Wakil Ketua DPRD Tapanuli Tengah Camelia Neneng Susanti melaporkan Masinton Pasaribu, ex anggota DPR RI yang merupakan calon Bupati Tapanuli Tengah ke Polrestabes Medan. Diketahui Camelia dan Masinton sama-sama kader PDIP. Laporan Camelia tercantum dalam berkas bernomor LP-2795-S-2024 SPKT Polrestabes Medan Polda Sumatera Utara. Dalam uraian singkat laporan polisi itu disebut perkaranya adalah masalah menarik baju yang dilakukan Masinton hingga kancing baju Camelia terlepas. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Waryudi mengatakan akan memeriksa terlebih dahulu laporan tersebut. Rekan Camelia yang juga menjadi saksi Ari Mitara Halawa menyebutkan kejadian ini terjadi di warung durian Sibolang Durian di Kota Medan. Awal mulanya Camelia dan Ari bersama kader PDIP lainnya nongkrong di Sibolang Durian usai rapat internal PDIP. Menurut Ari, Masinton mempermasalahkan Ari yang tidak tegak lurus. Ari dan Camelia dianggap tidak mendukung Masinton di pemilihan Bupati Tapanuli Tengah. Sebagai konteks dalam pemilihan Bupati Tapanuli Tengah, PDIP sempat memiliki sejumlah calon untuk maju dalam Pilkada Bupati Tapanuli Tengah 2024. Masinton mengatakan bahwa tidak perlu membawa lambang partainya yakni PDIP jika Ari tidak jujur. Seusai itu, kata Ari, Masinton menghampiri Camelia yang sedang duduk. Saat itu pun Camelia hanya bisa terdiam melihat perbuatan Masinton mencekram bajunya hingga terputus kancing bajunya. Lalu Ari memutuskan untuk mengajak Camelia bersama rekan lainnya untuk pulang. Terlebih mereka harus segera kembali ke kota Sibolga. Kontingen Sumatera Utara mengoleksi 5 medali emas, 2 medali perak, dan 3 medali perunggu pada hari pertama pelaksanaan Pekan Paralimpiade Nasional tahun 2024 di Kota Solo, Jawa Tengah. Ketua Komite Nasional Paralimpiade Sumatera Utara Alon Saskia Ginting menilai medali emas yang diraih memang masih sesuai harapan, terutama cabang atletik dan taekwondo yang sejak latihan di daerah siap memberikan kejutan dalam pepanas perdananya. Perburuan medali Sumatera Utara diawali dari para atletik yang berlangsung di Stadion Sriwadari, Kota Solo. Sumatera Utara berhasil mengoleksi 4 emas dan 1 perak. Sedangkan dari cabang para taekwondo, Sumatera Utara sukses mengoleksi 1 emas dan 1 perunggu. Selain atletik dan taekwondo, sumbangan medali juga berhasil ditorehkan atlet lainnya. Seperti Tempin Bowling berhasil merebut 1 perunggu di nomor single putra TPB 2. Kemudian cabang para renang juga membuka torehan medali perdananya melalui Fadil Ramadan di nomor 50 meter gaya punggung S6 putra. Fadil sukses finish kedua dengan catatan waktu 52,74 detik. Begitu juga cabang olahraga judo tunanetra. Tambahan 1
atau perunggu juga diperoleh melalui Anjung Sitanggang di kelas under 60 kg putra. DNP International News. Kita masuki segmen DNP International News, di mana mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Davao City, Filipina pada Senin 7 Oktober 2024 untuk mencalonkan diri sebagai wali kota di kota tersebut. Wali kota petahana Davao City yang tidak lain adalah anak Duterte, yakni Sebastian Duterte, akan menemani sang ayah sebagai wakilnya dalam pemilu wali kota Davao yang akan dihelat pada tahun 2025 mendatang. Sementara itu, wakil wali kota petahana Davao City, Jay Melchor Quaitain, akan mencalonkan diri sebagai anggota dewan. Omar Duterte, putra dari anggota petahana Senat Distrik 1 Davao City, Paulo Duterte, mendaftarkan dirinya untuk menjadi calon anggota Kongres di Distrik kedua. Ketika ditanya oleh wartawan usai menyerahkan berkas ke KPU Davao City, Duterte mengatakan bahwa ia bersama putranya berniat untuk melayani masyarakat dan membuat kota Davao menjadi lebih baik. Menurut keterangan Wakil Presiden Filipina sekaligus putri Duterte, Sara Duterte, ayahnya bersama kedua saudara laki-lakinya sebelumnya berencana untuk mencalonkan diri sebagai anggota Senat Filipina pada Juni 2024 lalu. Namun menurut Sara, Duterte akhirnya mengurungkan niat tersebut sebab ia menilai kondisi fisik dan kesehatannya sudah tidak prima untuk membangku jabatan negara di tingkat nasional. Penumpang pada penerbangan Qantas dengan rute Australia ke Jepang baru-baru ini tercengang setelah film dewasa yang tidak pantas diputar di setiap layar kursi penumpang karena masalah teknis. Seorang penumpang yang terkejut mengatakan tidak ada cara untuk mematikannya dan terpukul oleh ketelanjangan yang cabul dan seks cabul yang ditampilkan di layar setiap kursi penumpang. Qantas telah mengonfirmasi insiden tersebut kepada news.com.au dan menyatakan bahwa kejadian itu karena masalah teknis sehingga pilihan film individual tidak tersedia. Kejadian itu bermula ketika awak kabin bertanya kepada seorang penumpang tentang film apa yang ingin mereka tonton, dan film Dedio 2023 ternyata diputar untuk semua orang di dalam pesawat tersebut. Film dewasa ini dibintangi oleh aktris terkenal Dakota Johnson sebagai seorang wanita muda yang tengah dalam perjalanan dan pulang ke apartemen di Manhattan. Wanita itu berbincang dengan sopir taksi yang diperankan oleh Sean Penn tentang perselingkuhannya dengan seorang pria yang sudah menikah. Film ini diberi peringkat R karena materi seksual eksplisit dan ketelanjangan grafisnya, termasuk foto alat kelamin yang terbuka dan pesan teks bermuatan seksual. DNP International News. Terima kasih sahabat DNP telah mendengarkan DNP News untuk edisi 78 hari lagi menuju hari Natal. Tetap dengarkan kami setiap hari Senin hingga Jumat di mana Anda mendengarkan podcast ini, serta kanal YouTube kami DNP Media Network. Kami selalu menerima kritik dan saran melalui surel kami di redaksi @dnpmedianetwork.com. 24 jam berita fatwa dan terkini lainnya di situs baru kami dnpmedianetwork.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gozali bersama rekan saya Andika Rizky Rehansyah pamit undur diri. Ini adalah DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat malam Indonesia dan selamat beristirahat.